Mau dipin. Bentar, dipin dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak Umi. Sobahul Kaifa halukum? Bilkhair alhamdulillah. Mada darsunal an? Darsunal ana ilmu aqabi. Manu ibul yaum? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, nanti Umi absen kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat melakukan pembelajaran tidak hanya hari ini tapi kedepannya juga seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, Umi absen dulu ya untuk Inya. Bagas Novilianda, Hadir. Jessica Apriani, Raja Medina, Hadiro, Miftahul Jannah, Miza Diyaudin, Nazwa Andini, Rahma Kaunia, Muhammad Usman, Muhammad Pasha Saputra. Okay. Baik, before we start our lesson today, Haya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih lengkapnya ya, Bagas sebagai ketua kelas mohon mimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi lebih lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bagas. Baik, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil jinni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, iqra salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bagas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan diawali dengan doa, kalian akan menjadi lebih lancar dalam menerima ilmu yang akan Umi berikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Umi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Belajar apa kita kemarin? Ya, persilangan monohibrid dominansi penuh. Oke, sekarang Umi mau tanya. Apa itu persilangan monohibrid dominansi penuh? Persilangan dengan satu sifat beda di mana sifat dominan menutupi sifat resesif. Iya, persilangan dengan satu. Jadi mono artinya satu sifat beda ya, di mana sifat dominan menutupi sifat resesif. Oke, yang kedua, Umi mau tanya lagi, masih ingat tidak? Bagaimana kalau kita nanti menghilangkan gennya K besar, kemudian dengan K kecil? Kalau disilangkan F1 sesamanya, kira-kira bagaimana perbandingan genotif dari F2? Ayo, Miftah. 1 K besar berbanding 2 K besar kecil berbanding 1 K kecil. Kalau kita jadikan persen, mesinnya berapa? 25% merah. K besar, 25% K besar, 50% K besar kecil, dan 25% K kecil. Oke, kalau Umi buat, misalnya nih, K besar itu membawa gen kasar, dominannya. Kira-kira bagaimana perbandingan fenotip kalau dari genotip yang disebutkan Miftah tadi? Ayo, Miza. 3 kasar berbanding 1 halus. Iya, 3 kasar berbanding 1 halus. Bagus, berarti masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini ya, jadi hari ini itu kita mempelajari masih persilangan monohibrid dominansi penuh, tapi bukan monohibrid dominansi penuh ya, masih persilangan monohibrid. Nah, tapi tidak ada lagi sifat yang
dominan maupun resesif. Ya, masing-masing nanti akan menyumbangkan sifatnya masing-masing. Nah, kalian lihat terlebih dahulu sebelum Umi menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, Umi ingin mengingatkan kembali bahwa tentang persilangan pada tumbuhan itu spesifik diatur dalam Al-Quran pada surat At-Toha ayat 53. Kalian boleh lihat di sini, ya. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai jenis aneka tumbuhan. Nah, kamu boleh lihat di sini ya, beraneka ragamnya tumbuhan berarti kan dengan adanya persilangan. Dan Allah itu sudah mengatur di dalam Al-Quran surat Toha ayat 53. Ini masuk untuk ulangan. Oke, sekarang ini akan menyampaikan KD dan indikator pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi KD-nya menerapkan hukum Mendel 1 dan istilah persilangan intermediate. Kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana hukum Mendel 1. Nanti kita buktikan kembali mana sih yang hukum Mendel 1 itu di dalam persilangan intermediate. Kemudian memprediksi perbandingan fenotip dan genotip persilangan monohibrid intermediate, ya, dan dapat digunakan untuk pemuliaan makhluk hidup. Nanti di sini kalian akan melakukan compare atau perbandingan bagaimana sih bedanya dia dengan yang dominasi penuh. Oke, nah di sini penting untuk KD keterampilan, ya, KD keterampilan Umi akan nanti menugaskan kepada kamu membuat mind mapping, ya. Kalau kemarin apa? Poster. Kalau sekarang kita akan membuat peta pikir, ya. Nanti kalian akan buat di sini. Jadi masing-masing kelompok nanti memperlihatkan peta pikir dari persilangan monohibrid dominasi, ya, intermediate. Oke, baik. Adapun teknik tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran jadi melalui kegiatan mengamati gambar, literasi, kemudian video yang sudah Umi sajikan di YouTube, ya, video pembelajaran, kamu nanti dapat menjelaskan hukum Mendel 1 dan menerapkan persilangannya. Kemudian kamu dapat nanti memprediksi perbandingan fenotip dan genotip, ya, pada persilangan monohibrid intermediate. Kemudian untuk yang KD keterampilannya, tujuannya itu kamu dapat membuat peta pikir. Nah, di sini tolong digarisbawahi. Ya, kalian membuat peta pikir bagaimana hasil persilangan monohibrid intermediate. Paham tuh? Nah, baik, sebelum kita lanjut, ini teknik penilaiannya. Jadi seperti biasa, kalian nanti akan ada penilaian pengetahuan itu tes tertulis di akhir. Kemudian keterampilan nanti Umi akan nilai dari kerja kalian mengerjakan LKPD, kemudian dari peta pikir. Ya, berarti nanti ada rubrik peta pikirnya. Bagaimana kreasi kalian membuat, ya, cabang-cabang dengan persilangan monohibrid dominasi persilangan monohibrid intermediate hari ini. Nah, baik. Kemudian untuk sikap selama pembelajaran dari awal sampai akhir, Umi akan nilai bagaimana sikap kamu. Ya, paham tuh? Paham. Nah, baik, sekarang Umi mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira pernah nggak melihat di halaman rumahnya ada beberapa jenis bunga kertas atau bunga mawar yang warnanya bermacam-macam? Pernah nggak kira-kira lihat? Pernah nih. Nah, kira-kira kenapa seperti itu? Medina? Oh, mungkin digabungkan warna satu dengan warna yang lainnya. Nah, jadi kita akan mempelajari, nah, ya, hari ini yaitu berhubungan dengan bagaimana terbentuknya variasi warna. Nah, akan dibahas dalam persilangan monohibrid intermediate. Nah, sebelum kita belajar di dalam kelompok, nah, Umi akan memberikan kalian kasus terlebih dahulu. Selama Umi menampilkan kasus, tolong pahami betul-betul ilustrasinya, ya, tapi tidak melalui video kali ini, melalui slide PowerPoint Umi. Nah, sekarang perhatikan dulu. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, ini adalah ilustrasi yang Umi buat yang harus kalian pecahkan. Sekarang kalian perhatikan. Di halaman rumah Bu Indah, ya, ia menanam bunga mawar merah. Warna apa, nak? Merah.
Kemudian di sebelahnya berdampingan ia tanam bunga warna putih. Bunga mawar merah, di sebelahnya bunga mawar putih. Kemudian muncul anakan bunga berwarna pink. Nah, ini kasusnya untuk kalian. Ya, warna merah induknya, kemudian sebelahnya induknya lagi putih, kok bisa muncul ya berwarna pink. Nah, ini untuk kalian pecahkan ini. Nah, sekarang bagaimana dapat terjadi? Ya, itu pertanyaan ini. Nanti kita akan susun hipotesanya, kemudian identifikasi masalahnya kita akan susun. Kemudian nanti di sini ada tambahannya. Jika nanti ini kan persilangan keturunan keberapa nih kira-kira? Kedua ini hidup. Satu. Nah, ini keturunan pertama atau filial 1 ya. Nah, sekarang apabila ini melakukan penyerbukan sendiri, kalau penyerbukan sendiri itu berarti sesama dia ya. Nah, bagaimana keturunan keduanya? Nah, nanti untuk kalian pecahkan di dalam LKPD. Nah, sekarang Umi bagikan dulu LKPD-nya. Silahkan duduk berkelompok ya, nanti kita susun sama-sama identifikasi masalahnya. Silahkan duduk berkelompok dulu. Untuk keperluan peta pikirnya sudah dibawa alat-alatnya? Sudah. Jadi kalau membuat peta pikir itu lebih baik kalian menggunakan pensil atau spidol warna ya. Jangan menggunakan satu warna karena tidak menarik. Baik, sekarang coba semuanya dibuka LKPD-nya, Nana Umi. Miftah, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, sekarang coba kalian ceritakan ilustrasi di bagian stimulus tadi. Ayo, di bagian 1 itu ada stimulus. Kalian tolong ceritakan ya stimulation-nya. Apa yang terjadi dari kasus Bu Indah tadi? Mohon diceritakan di bagian stimulus. Ayo, sama-sama Umi bimbing dulu. Ayo, diskusi. Kelas? Ya boleh, keturunan boleh, anakan boleh. Kelas, tak salah lama ceritakan saja ilustrasi yang Umi berikan tadi. Kelas? Oke. Sekarang coba perhatikan identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah, kalian nanti akan menyusun hipotesa, ya. Jadi hipotesa itu kira-kira asumsi kalian sementara terhadap pertanyaan atau masalah yang akan terjadi. Sekarang coba perhatikan. Munculnya bunga mawar berwarna pink dari induk bunga mawar berwarna merah dan putih. Berarti kalau identifikasinya jadi membuat kalimat tanya apa? Bagaimana? Iya, bagus. Bagaimana bisa muncul bunga warna merah? Ya. Bunga warna pink dari hasil induk
merah dan putih. Nah, kira-kira Jessica, kenapa kira-kira? Mungkin seperti perpaduan putih dan Merah. Nah, itu asumsi si Jessica. Berarti ini hipotesis Jessica ya. Mungkin seperti perpaduan antara putih dengan merah umi. Oke, nanti boleh dibuat hipotesanya di bawah untuk nomor 1. Ayo, silahkan disusun dulu. Jadi ini sengaja Umi ini ya, Umi bimbing. Karena memang dari guru bahasa Indonesia kalian itu kurang untuk membuat seperti identifikasi masalah ini, masih bingung. Jadi biar Umi bimbing terlebih dahulu. Jadi kalau nanti membuat laporan di bahasa Indonesia seperti ini ya nak, kalau identifikasi masalah itu harus dalam kalimat tanya, ya, tidak boleh dalam pernyataan, harus dalam kalimat tanya. Oke. Sekarang yang kedua, coba dibaca apa tuh? Nah, penyusun genotip merah dan putih yang berbentuk warna pink. Nah, kira-kira gimana kalimat tanyanya? Apakah mengapa? Tidak. Gimana? Bagaimana penyusun genotip bunga mawar merah sehingga terbentuk bunga warna pink sehingga terbentuk anakan dari bunga mawar merah dan putih. Ya, ayo. Balik ya. Bagaimana penyusun genotip bunga mawar merah dan putih sehingga menghasilkan anakan berwarna pink atau merah muda. Nah, kira-kira hipotesa sementara bagaimana? Najwa. mungkin karena adanya genotip M besar atau merah dan genotip putih atau M kecil sehingga dibentuknya pink. Oh, berarti itu asumsi dari Najwa ya. Berarti hipotesis nomor 2 itu. Kata Najwa, mungkin karena ada perpaduan atau penggabungan M besar merah dengan M kecil putih sehingga terbentuk warna pink. Nah, nanti kita buktikan. Nah, kemudian yang ketiga, coba perhatikan. Faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Ayo, apa kira-kira bagaimana? Iya. Atau apakah faktor penyebab atau boleh faktor apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Coba kelompok Bagas. Apa kira-kira? Mungkin karena adanya gen dominan yang bergabung dengan gen resesif. Nah, dia masih mengatakan ada gen dominan dengan resesif. Baik, sudah berapa tuh? 3 ya. Jadi hipotesanya sudah kalian susun masing-masing tadi di sini berdasarkan jawaban kelompok kalian masing-masing dan itu nanti akan kalian buktikan. Tadi Bagas jawab ini, kelompok 2 jawab itu, kelompok 1 jawab ini. Kalian harus buktikan nanti diterima atau tidak hipotesa kalian melalui persilangan secara langsung di halaman berikutnya. Nah, sekarang silakan menyilangkan. Kalian sudah punya dasar pada pertemuan sebelumnya bagaimana menyilangkan persilangan monohibrid ini. Ya, masih satu sifat beda. Ayo, silakan. Ayo. Aktifkan kalian akan Umi nilai ya. Jadi mohon untuk benar-benar dipahami. Ayo, gimana, Pasha? Coba perhatikan antara simbol M yang besar dengan yang kecil itu ada bedanya ya. Kalau M yang besar itu dia agak runcing atasnya, jangan sampai sama, ini hampir sama nih. Ya, kemudian tolong kalau yang M kecil itu mungkin ukurannya boleh dikecilkan sedikit. Jadi ada perbedaannya. Nanti kalian bingung sendiri kalau tidak dibedakan. Kita pikirnya? Ya.
Nah, coba untuk membaca fenotipnya. Ini terdapat perbedaan dari persilangan monohibrid dominansi penuh dengan persilangan monohibrid intermediate. Nah, kalian boleh baca modul kemarin. Ya, di dalamnya itu sudah ada. Bagaimana? Nanti hasilnya apakah sama? Sudah dibaca kan, bisa? Ya. Peta pikirnya jangan lupa dibuat ya. Mana untuk buat peta pikirnya? Nah, yuk silakan disusun. Selesaikan persilangannya dulu, ya. Yang selesaikan persilangannya dulu, baru angsur dibuat peta pikirnya. Kenapa bingung? Ini ada disilakan untuk menjawab ini disediain tabelnya. Jadi untuk mengetahui genotip pada F2, kalian Umi sudah sediakan di tabel persilangannya. Tinggal masukkan saja gen masing-masing dari gametnya, ya. Sama aja. Gametnya? Buat. Ya. Kali M besar kali M besar. Iya, bagus. Aja tuh, ini kan sama aja. Ya. M kecil kali M besar. Ah? Ya. Nah, gini aja. Singkat. Ini apa paginya 1? Ini ada berapa? Ada berapa M besar M kecilnya? Nah, berarti buat lagi M besar. Aku dulu ini. Nah, ganti ya. Satu kan yang ininya keluar. Berarti ini yang besar. Koma. Nah. Sama huruf M-nya. Oke. Nah, bagaimana fenotipnya? Apakah sama seperti dominansi penuh? Nah, kayak mana di modulnya? Sama nggak? Kalau M besar M kecil ini kemarin, kalau di dominansi penuh gimana kemarin? M besar M kecil? Iya. Ini warna? Kalau M besar M kecil di dominansi penuh apa kemarin? Fenotipnya warnanya merah. Nah, sekarang kan di modul udah ada. Kalau dia tidak penuh atau intermediate itu perpaduan, ya, memunculkan perpaduan antara putih merah. Jadi apa?
pink. Nah, berarti M besar M kecil itu apa nak? Berwarna pink ya, berwarna pink. Ya sama. Berarti apa nih? 1. Warna apa nih? Ya, M besar apa kan motifnya? 1 merah, 2 pink, 1 pink. Good. Lanjut ininya. Gunting sana Bella. Jangan bisa. Ini kan. Nah, ini nggak mungkin lagi. Ada. Udah pengolahan data. Kan? Dekatkan orang ini kerja. Dan dia penyusun. Ya, genotik itu ada. Ya, genotik itu harus disebut apa gennya? Kalau merah apa? Berarti ini guys. Yang saling apa nih? Karena ini ada ini. Saling apa mereka? Iya. Saling menyumbangkan, memunculkan sifat satu sama lain. Jadi tidak ada lagi yang dominan maupun yang resesif. Ya, masing-masing menyumbangkan sifatnya. Putih menyumbangkan sifatnya, merah juga menyumbangkan sifatnya. Nah, terbentuklah berwarna apa? Pink. Pink atau merah muda ya. Pada bagian pengolahan data, nah Naomi coba perhatikan, please, Jessica, Cika. Pada bagian pengolahan data terdapat 5 pertanyaan. Nah, kalau kalian benar-benar selesai menyilangkan di halaman sebelumnya pada bagian persilangan, itu kalian akan bisa menjawab 5 pertanyaan ini. Ya, jadi datanya dari yang sebelumnya. Oke, silakan dilanjutkan. Ada gen nominal lagi? Ada gen nominal lagi tadi katanya. Istilah di atas. Ini mana? Ada gen dominan F lagi. Ayo. Adanya gen yang apa tadi? Gen penggabungan atau perpaduan ya.
Sio. Sore itu kan itu. Sore pagi tak? Oh, berarti kelanjutannya. Bagus. Ini kan kebanyakan yang pas mau menyentuh konsentrasi. Baik. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan, ah? Kelompok 2, kelas. Nah, yang dijawab tuh. Gimana hipotesisnya tadi yang disusun di depan? Diterima atau ditolak? Terus ini. Contoh nanti. Okay. Well, ini dulu bisa. Konsen. Kartu gamernya mana? Punya kelompok itu. Lagi di proses. Iya, kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Kalau yang kemarin dominansi penuh. Kalau ini sebagian atau intermediate. Gimana nih? Mana nih? Oh, belum. Jadi bagian persilangannya itu juga harus dibuat ya anak-anak Umi di peta pikirnya, ya, di mind map-nya. Coba lihat hipotesisnya tadi, Jessica, Cika, coba lihat. Nah, hipotesisnya tadi gimana? Nah, di depan. Iya. Buat hipotesisnya tadi kan, kenapa bisa muncul bunga mawar? Karena ada apa tadi?
Ya, jawaban siapa tadi tuh? Jessica malah jawab tadi. Coba lihat sampahnya tuh di bawah mejanya. Jangan ada sampah ya. Nah, kumpulkan aja nanti pas di akhir pembelajaran dibuang keluar. Nih, mana itunya? Nah, enggak. Buat tulisan siapa nih? Nah, pemilihan warnanya sama dengan base. Tidak apa-apa. Yang tahu kan? Nah, ini yang mau nanya lagi lah. Cabang sentra pikirnya itu tolong pemilihan warna juga jadi penilaian ya, Nak, ya. Monohibrid apa? Silakan monohibrid. Intermediate. Ya, cabangnya lagi. Pertanyaannya kelas. Itu apanya tuh? Induknya induk. Nah, baru di sini berarti di sini buat induk atau P berapa tadi? Induk atau P1. Nama kelompoknya? Bukan flu ya, Nak, ya? Tutup maskernya. Iya. Tidak aku potong itu. Oh, sebenarnya tidak begitu.
Nah, ya. Mana tadi? Di mana mau dibuat ininya, Nak? Persilangannya. Oh. Kartu gambarnya masih ada kan? Sampah bisa. Ini juga dibuang. Enggak lah. Coba jawabannya. Ini bunga merah, sifat bunga merah dan Tiga aja. Ya, terakhir itu tolong dibuat kesimpulan dari hasil persilangan monohibrid intermediate. Pemilihan warnanya ya, Nak, ya. Iya. Kelas. Tinggal nih diterima atau ditolak hipotesisnya, Nak? Ada yang ditolak nggak kira-kira? Ada. Yang mana tadi yang disebutkan tadi itu? Bagas ya. Ternyata tidak ada lagi apa? Gen dominan dan Resesif. mana tadi kira-kira? Bagaimana gen penyusun berwarna merah dan putih bisa dapat memunculkan warna pink. Nah, bagaimana dari hasil persilangannya? Lihat persilangannya nih, pinjamnya nih. Nah, karena betul pada F1 ya kan, pada F1 dari induk. Dari induknya apa? Apa induknya nih? Nah, lihat dari bagannya. Merah apa? Besar. Ayo didiskusikan.
ya. Nomor 4 itu perbandingan yang kalian terima, yang kalian peroleh. Coba perhatikan nomor 4, perhatikan pertanyaan nomor 4. Ini sambil belajar mengimplementasikan matematika kalian ya. Kan kalian dapat perbandingannya dalam bentuk bilangan biasa, bilangan asli kan rasionya. Nah, kalian konversikan atau kalian ubah menjadi bentuk persen ya, dengan konsep perbandingan jumlah ya. Pada matematika kelas 7 itu pelajarannya. Berarti kartu gametnya jatuh. Betul lagi. Pelan. Kenapa? Ketawa-ketawa. Nyoba. Itu kan. Usman lagi nggak enak badan, nggak enak ya. Iya, dulu. Oh my god. Kelompok 1 kenapa? Kelompok 2 kenapa? Waktunya 10 menit lagi ya. Ini pada flu semua, kenapa nih? Minum es. Soju. Faktor cuaca. Oke.
Out of the box. Kemarin gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan apa tadi? Iya, F berapa itu? Nah, menghasilkan F1. Kan ini P1. Induk kan? Betul. Nah, terus dari induk ini tadi gimana? Lihat persilangannya. Menghasilkan apa nih? Ayo, menghasilkan apa? Tuh, tadi buat. F1. Nah, in. F1 100% in. Nah. Kalau ini warna apa? Nah, genotipnya. M besar, M kecil. M besar, M kecil berarti ini. Bisa. Mana aplikasi itu? Tak dua lain. Ya. Waduh. Sorry. Kelompok 2 udah berapa persen main matnya? 6%. Di Mazda kelompok 2 Jatuh nih.
Ayo waktunya sedikit lagi. Yang diterima ya apa ya? Hah? Kalau yang diterima ya. Yang diterima berarti jawabannya diterima, disalin lah. Hipotesis ke berapa tadi tuh? Nah, Ini pertama pakai- tadi ya. Ini sorry, sorry. Bisa loh. Banyak yang Blank balik. warna Padahal ini. Halo. Kelas, kelompok 3 balas nih. Kelompok 2 balas. Patung. Oke, baik. Kelas enak ya. Coba seluruhnya kemas dulu bekas membuat mind map-nya. Kita mau melakukan presentasi hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Dah? Kelas nanti sampainya dikumpulkan saja, nah nanti kita buang setelah pembelajaran selesai. Baik, sekarang kita akan presentasi hasil pembuktian hipotesis yang sudah kalian susun. Silakan kelompok 1, Pasha, untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Nah, ya. Silakan berdiri, Nak. Munculnya bunga mawar berkelopak pink hasil anakan dari bunga mawar berkelopak merah dan putih sama-sama memiliki sifat yang kuat di antara keduanya sehingga muncul sifat antara dari merah dan putih yaitu pink. Ya, berarti karena adanya sifat perpaduan. Ya. Ya, oke. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Ada tanggapan atau ada yang berbeda? Sama? Oke, sekarang kelompok 2. Nah, ini mesti kita buktikan dengan persilangan ya. Tapi coba dijawab dulu nomor kelompok 2. Silakan mewakili. Genotif C1 berbunga merah, M besar dan putih M kecil menghasilkan F1 M besar M kecil yang berwarna pink. Jika F1 melakukan penyambutan sendiri,
maka akan dihasilkan genotip 1 M besar merah dibanding 2 M besar M kecil pink dibanding 1 M kecil putih. Oke, coba kelompok 1. Bagaimana jawaban kelompok 2? Sama, tapi harus tahu ya. Coba Bagas buat hasil persilangannya di depan. Ya, coba dari hasil diskusinya buat hasil persilangannya di depan. Ayo, coba sama-sama diperhatikan. Kita mau lihat benar tidak hukum Mendel 1. Agak besar sedikit, nak, biar kawan yang nampak. Warnanya aja dibuat, asal bunganya. Oh, ya, besarkan sedikit ya. Naik turun tulisannya. Besarkan sedikit, Pak. Ya, ada apa? Nah, tulisannya dibesarin lagi. Iya, sampai ke F-lang. Karena kan di kasus tadi apa, nah? Jika F1 melakukan penyerbukan sendiri, berarti F1-nya disilangkan sesama pink. Ya. Karena kan kalau penyerbukan sendiri itu terjadi di dalam satu bunga. Tidak ada bantuan dari bunga sebelah ataupun tanaman. Coba semuanya unzur ila sabura, ya, perhatikan ke papan tulis, lihat bagaimana jawaban dari kelompok 2 tentang persilangan monohibrid intermediate. Berapa yang besar yang kecilnya? 2. Ini itu ya. Ya, berarti berapa tuh? 1, langsung aja di situ buat 1, 2. Ya, langsung aja di situ. Nggak usah di bawahnya lagi. Cepat. Ini
IPA. SM. Ada letak ada. Satu apa tuh? Satu merah. Langsung aja penalti sifatnya tampak kan? Ya langsung aja. Merah. Satu merah langsung aja. Nah, M besar M kecilnya ada dua. Apa tadi sifatnya? Apa sifatnya? Kalau M besar M kecil, merah atau pink? Pink. Berarti banding dua. Dua pink. Ya. Banding satu pink. Satu pink. Ini kalau kawannya silap cepat protes. Nah, syukran. Nah, coba sekarang perhatikan, coba tulis semuanya. Jadi di sini akan kelihatan bahwa, nah, pada hukum Mendel 1 adalah pemisahan, ya. Gamet akan mendapatkan satu, kan gen pada induk kan gennya sepasang kan? Nah, pada di gamet itu akan berpisah. Nah, inilah hukum Mendel 1-nya. Bedanya dari yang kemarin, kalau sekarang itu ada merah menyumbangkan warna, putih juga menyumbangkan sifatnya, ya, atau sifatnya. Sehingga terbentuk perpaduan merah dan putih, maka jadinya merah muda atau yang disebut pink. Paham? Oke, kelompok 3 silahkan untuk menjawab pertanyaan ketiga. Ada tidak mengerti nih? Mengerti. Oke. Sangat jelas. Maskernya Usman. Oke. Silahkan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa adalah sama-sama buah sehingga masing-masing menyumbangkan sifat sehingga memunculkan perpaduan dari sifat kedua. Iya, adanya perpaduan ya atau sumbangsi dari dua sifat. Oke. Nomor 4. Karena itu lanjut. 100%. Coba dibaca pertanyaannya dulu, nak. Maka maksimal relatif dan genotif yang dihasilkan dalam bentuk persen pada keturunan F1 dan F2. Iya. F1 100%, M besar, M kecil, pink. F2 genotif 25%, M besar, M kecil. Ya, 25% M besar M besar. M besar 50%, M besar M kecil, 25% M kecil. Fenotipnya 25% merah, Ya, dengan pink, 25% putih. iya. Bagus. Silakan dulu. Oke, bagaimana? Sama? Sama nih. Jadi bedanya di perbandingan apa, nak? Ya, untuk genotipnya masih sama kayak yang kemarin. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah F1 disilakan sesamanya memungkinkan muncul warna bunga selain pink? Iya, ya, muncul warna apa tadi? Merah dan putih. Berdasarkan induk pertamanya ya. Oke. Ada warna kuning ya? Oke, bagus. Nah, sekarang coba seluruhnya kita akan merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nanti Kak Umi ini kan lagi melengkapi. Silakan siapa yang ingin mencoba merangkum pembelajaran pada pagi hari ini. Riza? Ya, kuatkan suaranya dong. Memunculkan sifat Perpaduan sehingga memunculkan Ayo. Persilangan monohibrid intermediate memiliki sifat sama-sama. kuat. Iya, bagus, sama-sama kuat. Sehingga bagaimana? Saling menyumbangkan Sifat di antara keduanya. Sehingga muncul apa? Sifat antara ya, sifat tengah-tengahnya. Oke, bagus. Kemudian bagaimana rasio fenotip dan genotipnya? Ayo, ada yang bisa? Kita, bagaimana rasionya? Untuk persilangan Kuatkan suaranya. 1/2 berbanding 1, sedangkan
Fenotip intermediate-nya adalah 1 berdari 2 berbanding 1. Yang dimana 1 adalah merah, 2 adalah kuning, dan satunya lagi adalah putih. Oke, satunya lagi adalah putih. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Fahim? Oke, sekarang Umi jelaskan kembali ya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita itu masih menggunakan satu sifat beda. Makanya disebut monotipik. Ya, kemudian perbedaannya kalau yang kemarin itu dominan menutupi yang resesif, sehingga kalau muncul gen yang dominan, maka yang terekspresikan adalah yang dominan, resesif tertutupi. Namun pada pembelajaran hari ini itu antara gen tidak ada lagi yang dominan maupun resesif, masing-masing menyumbangkan sifat di antara keduanya. Sehingga ada muncul sifat perpaduan. Nah, itulah sifat antara. Jadi kalau merah, putih, maka jadi pink. Nah, terdapat perbedaan rasio. Kalau kemarin yang genotip mungkin sama ya, 1, 2, 1. Nah, kalau sekarang yang fenotip itu berbeda. Kalau kemarin 3:1. Kalau sekarang karena M besar, M kecil itu pink, maka jadinya tetap sama 1:2:1. Baik, bagus. Nah, sekarang coba seluruhnya tempat duduknya dikembalikan, LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dulu lah. Kita mau lihat mind mapping-nya. Mind map-nya. LKPD-nya aja dulu. Kelompok 1 mana? Belum sedikit kita biar mau lihat. Oke, bagus. Nanti aja ya, sampahnya nanti di akhir. Nah, sekarang coba perhatikan seluruhnya. Kita mau lihat mind map-nya ya, mind map-nya. Oke, silakan kelompok 1, 2, 3 maju untuk melihatkan mind map-nya dari hasil kerja kelompoknya. Nah, oke. Coba kita sama-sama lihat. Silakan, coba perhatikan seluruhnya. Ini. Kelompok 1 diwakili oleh Fasya, ya. Nah, nanti Umi akan lihat di sini benar tidak cabang-cabangnya. Kalau induk satunya apa, oke. Kemudian bagaimana menyilangkannya. Oke, bagus. Nanti ya, Umi akan nilai dulu. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk masing-masing kelompok dulu. Sudah baik kerjanya, silakan kumpulkan. Syukran katsiran. Oke, baik. Nah, Mbak, pembelajaran kita sudah mau selesai. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, menyenangkan, agak sedikit ribet ya, menyenangkan. Ya, itu adalah proses pembelajaran bagi kita. Tapi mungkin ada yang malu mengatakan, anak belum paham Umi. Nah, jadi kalian isi seperti biasa jurnal belajar kita, kalian boleh tuangkan di sana. Ya, apa yang tidak dipahami dari pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Nah, boleh nanti saja isinya. Nanti ketika istirahat boleh dikumpulkan ke Umi. Nah, untuk memahami bagaimana penguasaan kalian terhadap materi pada hari ini, Umi sudah siapkan post test, ya, anak Umi. Di sini ada ceritanya tentang biji kuaci, ya, biji kuaci. Silakan dikerjakan. Keep silent, be quiet, and don't make noise. Tidak ada yang lihat kiri kanan satu sama lain. Kerjakan dengan teliti. Oke, silakan nak bekerja masing-masing. Dibuat bagan persilangannya ya, jangan tidak dibuat.
Coba dibuat bagan persilangannya, Mista, biar lebih mudah. Mungkin ada yang langsung bisa tahu ya. Pakai silang-silang dia nu. Coba jangan silang-silang di hafal aja nanti tidak ingat konsepnya. Coba dilakukan bagannya. Di sini ada berbiji apa? Berbiji panjang dan pendek. Nah, yang diinginkan untuk pemuliaan tumbuhannya yang berbiji sedang, ya. Jadi varietas berbiji sedang itu menjadi unggulan daripada varietas yang panjang maupun pendek. Kalau pendek mungkin payah makannya. Kalau panjang banyak kosongnya di bagian atas, makanya dia pilih yang sedang. Ayo, silahkan buat persilangannya sampai ke F2-nya seperti ini. Di sampingnya boleh. Oh. Iya. Kelas nak 2 menit lagi ya. Ini banyak yang flu, nanti di rumah dijaga kesehatannya ya. Coba jangan tidur terlalu malam. Kemudian kalau sempat berjemur. Kalau belum kurang juga banyak minum air hangat, kemudian paracetamol aja dulu ya. Kalau sudah tidak tertangani baru kalian berobat ya. Karena mungkin banyak yang flu nih hari ini. Usman, Nita. Maskernya jangan dibuka. Kelas. Oke, yang sudah selesai, collect your exercise paper. Kumpulkan kertas latihannya. Usman, kelas. Nah, itu kan lengkap bagan persilangan yang Miftah. Baik, yang sudah silakan dikumpulkan. Begini kelas. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Kumpulin. Ya. Kumpul.
Apa kalau udah dijawab kan persilangannya kalau sudah tahu nggak masalah ya. Tapi kan untuk lebih mengerti saja dibuat silangannya. Oke. Sudah, oke bagus. Jika namanya jangan lupa. Satu lagi ya, sahabat Bagas Endi. Kasar. Ayo guys. Oke. Kelas syukran kasiron. Oke, mudah-mudahan hasilnya memuaskan sama seperti minggu lalu. Amin. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Umi kembali mengingatkan apa yang sudah Umi terangkan, mohon diulang-ulang kembali untuk dibaca-baca karena lancar kaji, karena diulang ya, karena diulang. Kalau diulang-ulang maka kalian akan lebih paham tentunya. Baik, untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu naik level sedikit ya. Kalau minggu sebelumnya dengan minggu hari ini mungkin tentang satu sifat beda. Untuk pertemuan berikutnya itu tentang persilangan dua sifat beda atau yang disebut dengan dihibrid. Nah, mohon dibaca kembali modulnya karena kan modul udah kalian print ya. Linknya sudah dibagikan juga, di print di rumah sudah. Nah, baik, dari serangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini itu kalau melihat tadi sudah melihat dari mind map-nya itu yang terbaik dari LKPD-nya itu jatuh ke kelompok 1 ya. Kita kasih applause ke kelompok 1. Ya, dari pemilihan warna, kemudian ketepatan LKPD-nya itu sudah baik. Nah, kelompok yang lain mohon lebih semangat lagi. Baik, anak-anak Umi, hayana tatimu darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muntalib dan Bu Rika. Riza sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, nanti Bu Kartika jam sekarang ya? Harusnya tadi jam 9 Pak, cuman karena tadi masuknya agak. Terus habis Bu Kartika? Ya, lanjut ke Bu Kartika. Ya Pak, terima kasih Pak. Habis Bu Kartika nanti siapa? Habis Bu Kartika itu Ibu Sri Rahayu Pak. Loh, Bu Sri Rahayu kemarin nggak sudah, tak? Belum? Belum Pak. Bu Sri Rahayu jam?